Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan pertolongannya jualah urusan dunia ataupun agama kita serahkan. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah serta salawat serta salam atas kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau serta mengikut beliau hingga hari akhir nanti. Hari ini giliran ulun menyampaikan kultum sedikitlah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari yang keempat Ramadan lah. Ada yang hari yang kedua masih ada dawal lagi. Alhamdulillah kita serempak aja puasanya istilahnya. Kada denang kada hulu tadudik gitu lah. Karena ada di antara kita mungkin yang badudi puasa kemudian hari rayanya kada hulu. Nah itu, jadi ini termasuk daripada beribadah namun menuruti hawa nafsu yang lelah. Umpat nang tadahulu umpat nang tadudi puasanya kemudian hari rayanya tadahulu. Semoga kita dihindarkan, ditolong oleh Allah daripada ibadah yang disusupi oleh hawa nafsu. Alhamdulillah, jadi suatu nikmat yang besar juga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah pada siang hari ini yang mungkin di mana kita situasinya ataupun posisi kita di rumah sakit di sini kita melihat sendiri bahwasanya banyak kawan-kawan kita, kenalan kita yang mungkin tidak bisa untuk diberikan kesempatan beribadah kepada Allah secara berjamaah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan taufik, pertolongan, mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, di hari yang keempat ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Mungkin sudah terbiasa kita mendengar bertaan setiap bulan Ramadan bahwasanya ayat ini sering dibacakan. Nah, itu. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi ulun mengingatkan untuk diri ulun sendiri, kemudian secara umum buhan bertaan, mudah-mudahan kita bertaan tawa, istilahnya meningkatkan hubungan kita dengan Al-Qur'an di bulan yang penuh berkah ini. Nah, itu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Ada begitu banyak keutamaan, fadilah, kemudian anjuran bagaimana kita seharusnya memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Di mana pahala yang membacanya itu sunnah, kemudian dikali lipatkan menjadi wajib pahalanya itu. Nah, ada banyak lagi setelahnya itu ganjaran yang diiming-imingi Allah kepada kita berataan. Apakah kita hendak nih? Allah kan ibaratnya seperti itu. Bahkan untuk yang membaca secara terbata-bata pun Allah mengimingi dengan pahala. Nah itu, saking Allah tidak ingin mengecewakan ibaratnya. Karena kalau kita membicarakan istilahnya kemampuan membaca memang tergantung kepada pribadi masing-masing yang lelah. Ada yang dikaruniai Allah itu dengan kefasihan yang bagus, ada yang cepat membaca, ada yang bisa membaca dengan lancar, dengan cepat. Jadi itu suatu anugerah. Jadi disampaikan oleh Allah lewat hadis Nabi bahwasanya orang yang membaca dengan terbata pun itu diberi 2 pahala. Luar biasa. Luar biasa Allah itu memberi kasih sayangnya istilahnya kan. Karena pada semua orang itu pasti dalam membaca Al-Qur'an, kemudian tidak bisa dengan lancar ibaratnya. Berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang tetap mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ini insyaallah.
Jadi di bulan Ramadan ini ulun menghimbau dengan diri ulun sendiri juga bahwasanya bulan Ramadan ini adalah ibaratnya tryout percobaan yang lah percobaan tinggi di mana nanti 11 bulan ke depan itulah nanti uh, ujian sebenarnya. Nah, apakah kita makawa menerusakan apa yang kita gawi sudah ibadah yang digawi selama Ramadan sebulan ini, apakah stop sampai di Ramadan ini. Nah, jadi kada perlu juga kita istilahnya bakal kejutan sekali banyak. Nah, ulun yakin dari Buhan Pian pun ibaratnya dengan syiar Al-Quran ini sudah sebegitu masifnya, itulah tinggi itu kita pasti tergerak hati, tergerak hati paling tidak meningkatkan bacaan kita ketika bulan Ramadan ini. Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam menyebutkan bahwasanya salah satu tanda ataupun ciri hidupnya hati seseorang itu adalah dia tertarik ataupun juga bersemangat atas kebaikan-kebaikan atau iming-iming yang Allah berikan. Nah, dan juga bersedih hati ketika kesempatan itu telah pergi. Nah, ini itu ujar Ibnu Athaillah di dalam kitab beliau. Jadi bisa menjadi barometer dan tolak ukur kita lah. Ini dimana misalkan di bulan Ramadan ini begitu banyaknya faedah-faedah anjuran itu untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan segala macam, itu menggerakkan hati kita harusnya ya. Jadi di situ kita mengukur hati kita. Apakah hati kita ini sakit, nah kemudian sudah sekarat ataupun mati, nah itu bisa dijadikan tolak ukurnya. Apabila kita masih bisa tergerak untuk beribadah, ibaratnya mendengar segala macam kebaikan itu, insya Allah itu adalah hati yang masih ada kehidupannya. Nah itu, karena kita mungkin kalau garing sedikit di bagian awak aja cepat benar bobatnya lah. Nah lakas hendak mengobati, sakit sedikit, nah bobat. Nah itu. Sementara sakit yang ada di hati kita biasanya masih tidak memperdulikan. Nah itu. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita bisa sambil memperbaiki ibadah kita, meningkatkan amal ibadah kita. Walaupun memang amal ibadah seorang itu berbeda-beda kemampuannya malah, jadi kita pada kawak menyamakan amal ibadah tiap individu. Pintu amalan orang, pintu amal soleh orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dikuatkan Allah hanya itu di bagian sosial, setuju benar menolongi orang. Nah, cuma masalah ibadah yang pribadi, misalkan segala macam ini ada seberapa. Nah ini, ada masalah juga. Ada yang memang ketujuh amalan. Nah, jadi intinya sama-sama berimbang. Kita tanpa memandang rendah yang satu sama lainnya. Insya Allah itu menjadi pintu kebaikan masing-masing yang kita berataan, dan menjadi nanti saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu keutamaan daripada Al-Quran ini yang sering kita dengar yaitu nanti di hari akhir bahwasanya surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu nanti datang kepada kita. Di saat di hari akhir itu kada ada lagi pertolongan, kada ada lagi yang kau membantu, nah kada ada lagi yang dapat menolong. Al-Quran inilah yang nanti wacangan membantu kita. Ada sedikit istilahnya kan, kada kawa banyak sedikit barang. Nah itu di momen Ramadan ini insyaallah. Itu. Kemudian pulang daripada hak-hak tubuh yang Allah berikan kepada kita ini ada. Allah ada hak atas Allah di tubuh-tubuh kita ini. Dengan membaca Al-Quran itu setidaknya kita sudah memenuhi 3 daripada hak tubuh, hak Allah di tubuh kita. Yang pertama kita dari melihat mushaf kita, nah itu sudah kita penuhi hak Allah. Kemudian lagi dengan membaca mulut kita, nah itu sudah memenuhi pula hak Allah. Kemudian dengan mendengar kita memenuhi pula, memenuhi akan hak Allah yang ada pada tubuh kita. Setidaknya ada 3 yang bisa dipenuhi dengan kita membaca Al-Quran ini dulu. Karena kalau kita lihat Allah Bapak itu
Nggih. Begitu banyak orang-orang yang terbatas, memiliki keterbatasan secara penglihatan, kemudian secara pembicaraan mulutnya dan juga telinganya. Nah, itu mereka begitu ingin istilahnya hendak benar membaca, melihat Al-Quran, hendak benar mendengar lantunan Al-Quran, kemudian hendak benar melantunkan juga. Nah, itu salah satu bentuk syukur kita atas tubuh kita, atas berjalannya fungsi tubuh kita, itu salah satunya adalah dengan menunaikan haknya itu tadi. Nah, itu. Jadi kita membaca Al-Quran sudah memenuhi daripada hak Allah, diantaranya tiga hak itu tadi. Kita memohon kepada Allah akan taufik, yang mana taufik inilah yang menggerakkan kita, istilahnya sesuatu yang mahal, yang cuma bisa diberikan oleh Allah, yang mana ibaratnya kuitan pun menyuruh. Kalau ada taufik daripada Allah ini, kita pada kawan menggawi. Pimpinan pun menyuruh, kalau ada taufik ini kita ada kawan menggawi. Jadi kita memohon akan Allah taubat, kemudian maghfirah, kemudian taufik dan hidayah, istiqamah dan husnul khatimah. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.